Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua mapel pendidikan agama Islam bersama Bu Jana. Terakhir kemarin Bu Jana memberikan tugas untuk membedakan apa itu qada, apa itu qadar, dan apa itu takdir. Nah, Bu Jana harap kalian menyelesaikan, menyimak pembelajaran ini sampai akhir. Jangan ada yang di skip ya, karena yang nanti di akhir pembelajaran nanti Bu Jana sampaikan apa perbedaan qada, qadar, dan takdir. Nah, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat melancarkan kegiatan pembelajaran pada hari ini sampai siang nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Jana akan menyampaikan materi tentang takdir ya. Takdir itu, Bu Jana berikan bocoran dulu. Takdir itu juga disebut dengan qada dan qadar, atau qada dan qadar itu, istilah qada dan qadar kita sebut juga dengan istilah takdir. Seperti itu ya. Kita sering mendengarkan takdir. Memang takdirnya seperti itu dan sebagainya. Nah, itu sama saja dengan qada dan qadar. Takdir itu terbagi menjadi dua, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, apa itu takdir mubrom dan apa itu takdir mu'alaq? Nah, kita simak bersama-sama. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang mesti berlaku atas setiap diri manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi. Dalam bahasa Arab, mubrom artinya suatu yang sudah pasti tidak dapat dielakkan. Nah, ini kata kuncinya, takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa diganti, yang sudah ditetapkan Allah dan sudah tidak bisa diganti lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketentuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Dari Allah sebelum menjadikan makhluk di muka bumi, Allah sudah menentukan datangnya hari kiamat itu kapan. Kemudian jenis kelamin bayi yang akan lahir, Allah sudah menetapkan dari rahim seorang ibu fulanah misalnya, itu akan lahir seorang anak perempuan. Nah, maka ibu fulanah ketika setelah menikah, maka anak pertamanya adalah perempuan. Itu takdir yang sudah tidak bisa dielakkan. Jodoh, Allah sudah menentukan jodohnya di sana. Jadi tidak bisa dielakkan pula usia seseorang. Kapan kita meninggal, Allah sudah menentukan dan tidak bisa dielakkan juga. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, tidak bisa kita menghindari. Atau ketentuan Allah tentang ajal seseorang. Nah, ini. Nah, seperti dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dalam surat Quran surat Al-A'raf ayat 34 ya. Itu mohon maaf Bu Jana belum memberikan. Surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, fala yastakhiruna, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Sa'ata, fala yastakhiruna sa'ata, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan tidak pula mendahulukannya. Nah, ini dalil yang menguatkan bahwa ajal kita tidak bisa diundur maupun dipercepat. Kecuali kalian bunuh diri, itu beda urusan lagi ya. Itu kalian membunuh dari diri kalian sendiri. Nah, jadi anak-anak, sering kita melihat
Sering kita mendengar untuk perihal rezeki, maut, jodoh, itu adalah takdir yang tidak bisa kita rubah. Itu sudah ditentukan sejak zaman ajali, sebelum kita dilahirkan. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diubah kembali. Itu namanya takdir mubrom. Itu ya anak-anak ya. Yang bisa diubah itu apa? Dalam keadaan apa kita meninggal, itu yang bisa diubah. Misal si fulan atau fulana ini ditentukan masanya di dunia ini misalnya 60 tahun dan dia meninggal pada tanggal 16 kemudian harinya hari Jumat misalnya. Nah itu maka yang akan terjadi ya tanggal itu pasti dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Tetapi dalam keadaannya itu bisa dirubah. Misalnya di Lauhul Mahfuz itu dalam keadaan sakit parah, misalnya sakit jantung atau apa. Nah itu yang bisa atau misalnya dalam keadaan kecelakaan. Nah kalau misalkan yang berdoa dalam ya Allah saya pengen ketika meninggal Allah tidak terlalu menyiksa saya dengan penyakit dan sebagainya, misal kalian punya doa seperti itu, nah maka itu bisa diijabah dengan Allah dengan cara yang berbeda. Itu bisa diubah dengan caranya, bisa diubah tapi untuk waktu tidak bisa diubah. Itu takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dielakkan dari manusia, yang tidak bisa ditawar-tawar kembali. Yang kedua itu ada takdir mu'allaq. Nah takdir mu'allaq itu sebaliknya, ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah manusia melalui usaha atau ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Nah dalam bahasa Arab mu'allaq artinya suatu yang digantungkan atau ditunda. Nah jadi sebaliknya takdir mu'allaq itu adalah takdir Allah yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, yang sudah ditentukan sejak zaman azali kita belum ada, tapi itu bisa diubah. Seperti dalam sebagai dalil dasarnya itu terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini sebagai dasar takdir mu'allaq. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah Allah itu tidak akan merubah kehidupan kita, Allah tidak akan merubah takdir kita selama kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Allah kalau berkaitan dengan takdir mu'allaq itu tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya itu ada apa? Contohnya itu ada kepandaian, ada kesehatan, ada kekayaan, ada kemakmuran. Nah kepandaian misalnya Allah di sana tidak misalnya kamu ditakdirkan Allah menjadi orang yang sangat bodoh misalnya, tidak paham ini itu, tapi takdir yang sudah ditentukan Allah itu kalian bisa merubahnya. Dengan cara apa? Semasa di dunia kita berusaha untuk belajar, untuk merubah. Nah itu bisa kita usahakan. Nah itu kepandaian usaha kita sendiri untuk meraihnya. Oh misalnya Allah menakdirkan kamu tidak ranking, nah tapi itu bisa kamu ubah. Dengan cara apa? Dengan cara kalian belajar dengan sekuat tenaga, dengan berdoa, dengan tidak bermalas-malasan. Nah itu bisa mengubah yang tadinya ditakdirkan tidak ranking, kalian bisa memiliki ranking misalnya seperti itu. Nah kekayaan, Allah menakdirkan kalian miskin, tapi melalui usaha kalian Allah bisa mengubahnya menjadi kalian memiliki banyak harta. Itu misalnya. Kemudian kesehatan,
itu juga kalian bisa ubah. Kalian percuma ketika kalian ditakdirkan untuk sakit. Nah, setiap manusia kan ada, kita kan kadang kita sakit, kadang kita sehat, itu kan sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum alam. Nah, ketika kita ditakdirkan untuk sakit, Allah menentukan ini sakitnya bakalnya parah ini, tapi kalian bisa mau mengubahnya dengan cara apa? Mau dengan cara berusaha untuk menjadi sehat, berobat, meminum obat, menjaga kesehatan, olahraga dan sebagainya. Nah, itu bisa merubah takdir kalian. Itu ya, contoh takdir mu'alaf, takdir yang bisa diubah seperti itu. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar itu yang pertama, berusaha mempertebal keimanan kepada Allah. Yang kedua, meyakini bahwa segala yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, maka kadang ada yang mengatakan enggak ada yang namanya keberuntungan, tapi adanya adalah qada dan qadar Allah. Menjadikan kita semakin rajin beribadah. Karena apa? Setiap apa yang kita usahakan, kalau kita melihat tadi takdir mu'alak ya, setiap apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan itu bisa mengubah takdir kita. Seperti itu. Nah, termotivasi untuk bekerja keras dan berusaha secara maksimal. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah, karena itu sudah ketetapan dari Allah. Nah, itu juga ada kaitannya dengan apa yang kita tanam, maka hasil yang kita tuai itu ya hubungannya erat ya. Maksudnya ini, apa yang kita tanam maka kita akan menghasilkan apa yang kita tanam tersebut, gitu ya. Maka hasilnya juga tidak jauh dari apa yang kita tanam. Kita menanam padi, maka yang tumbuh adalah padi itu, bukan rumput, seperti itu. Kemudian tawakal dan berdoa kepada Allah atas usaha yang telah dilakukannya. Yang terakhir, tidak meminta pertolongan selain Allah. Jangan meminta pertolongan kepada dukun dan sebagainya. Bu, kalau kita minta pertolongan kepada teman gimana? Ya, teman itu malah dari pertolongan teman itu Allah menggerakkan melalui teman kalian. Nah, jadi ya Allah, saya minta pertolongan ini, saya minta ini, mohon ini sebagainya. Kalian berdoa seperti itu, kemudian kalian cerita sama teman, teman atau saudara, kemudian dia memberikan solusinya. Nah, Allah mengirimkan teman atau saudara itu untuk mempermudah masalah kita, seperti itu. Paham ya, maksudnya seperti itu. Yang tidak boleh kita mencari pertolongan selain Allah, kita mencari pertolongan hewan, kita dalam menyembah hewan, kita menyembah matahari, kita menyembah kita meminta pertolongan dari dukun dan sebagainya. Itu bukan solusi. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, manusia senantiasa berusaha atau berikhtiar. Yang kedua, giat beribadah dan berdoa. Yang ketiga, membuat orang tidak tertakabur atau sombong. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, kalian menjadi pintar. Itu kalau tidak Allah yang mengabulkan juga tidak akan menjadi pintar. Itu ya, kalau Allah tidak ridho dan sebagainya. Yang penting ketika kalian mengusahakan, Allah akan mengubah nasib kalian sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Tapi yang satu yang tidak boleh lupa, tidak boleh sombong, karena itu bisa menghancurkan semuanya. Sabar menghadapi cobaan. Cobaan apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, pasti ada hikmah di baliknya. Itu sebagai ujian dari kalian, ujian untuk manusianya. Nah, maka apa, kita harus sabar dan ikhlas supaya apa, kita mendapatkan nikmatnya dari itu, yaitu hikmah atau ibroh yang bisa kita ambil dari cobaan ini. Nah, Bu, kapan kita ketika kita mengalami kena musibah, kita merasa kenapa saya mengalami hal ini, kenapa saya di posisi ini dan sebagainya. Tapi di balik itu, ketika masa ini sudah selesai, kalian bisa melaluinya, kalian akan merasakan, oh ternyata hikmahnya saya menjadi lebih kuat, saya bisa menjadi orang yang lebih mandiri, orang yang lebih percaya diri dan lain sebagainya. Itu hikmahnya. Nah, maka apa, setiap Allah memberikan cobaan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang terakhir itu adalah menumbuhkan sikap optimis, percaya diri bahwa setiap apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah qadarullah atau takdir Allah.
Nah, sebelum Bujana menyampaikan uh, tugas hari ini, Bujana sampaikan ini sengaja tidak Bujana tulis di PowerPoint biar kalian mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi perbedaan kodo dan kodar itu pada apa? Kalau kodo itu masih rencana, kalau kodar itu sudah terjadi. Kodo itu masih terencana, kodar itu sudah terjadi. Maka apa? Kodo itu sudah tersusun, sudah tertulis sejak zaman azali. Kodar itu setelah kita dilahirkan, kita melakukan, itu qadar Allah. Nah, berkaitan dengan qadar Allah itu tadi ada takdir. Nah, takdir itu istilah lain dari qada dan qadar. Takdir ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah dan takdir mu'alaq yang bisa diubah. Itu. Maka apa? Qada yang sudah ditetapkan Allah sudah punya rencana untuk manusia ini. Nah, itu nanti ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah, seperti itu ya. Jadi takdir itu adalah istilah lain dari qada dan qadar. Lalu qada dan qadar itu perbedaannya, qada itu masih terencana, kalau qadar itu sudah terlaksana, seperti itu. Makanya kan kadang kita suka sering mengatakan ya qadarullah, ya qadarnya Allah, kita mengalami musibah ini, kita mengalami kesenangan ini dan sebagainya. Itu ya, tolong dicatat di buku tulis. Nah, sebelum kalian mengumpulkan tentang perbedaan qada dan takdir, tolong disimak tadi yang sudah Bujana jelaskan. Nah, untuk tugasnya kalian lihat buku paket halaman 172 sampai 173, isi yang pilihan gandanya saja nanti Bujana siapkan di Google Form. Terima kasih atas antusias anak-anak kelas 9. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar GCR atau tanyakan di kalau respon Bujana lama tanyakan di WA ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.